Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Fenomena manusia gerobak dan manusia karung di Palembang marak saat Ramadan. Satpol PP persiapkan penertiban. Tol Palembang-Betung sepanjang 33 km akan difungsikan mulai H-7 Lebaran dengan menerapkan sistem satu arah. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Rabu 19 Maret 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Fenomena manusia gerobak dan manusia karung di Palembang marak saat Ramadan. Satpol PP siapkan penertiban. Menjelang dan selama bulan suci Ramadan, kota Palembang kembali dipenuhi oleh manusia gerobak dan manusia karung di berbagai ruas jalan protokol. Keberadaan gelandang dan pengemis atau gepeng ini semakin marak, terutama di titik-titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Menanggapi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Palembang berencana melakukan penertiban dan pengawasan intensif di lokasi-lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya manusia karung dan manusia gerobak. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Palembang, Serly Panggarbesi mengatakan bahwa patroli dan pendataan akan dimulai sejak sore hari hingga menjelang malam. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena banyak masyarakat yang memberikan bantuan secara langsung di pinggir jalan sehingga menarik lebih banyak gepeng yang berasal dari luar daerah. Untuk manusia karung, manusia gerobak yang memang lagi marak di bulan Ramadan ini, kami melakukan pengawasan patroli mulai dari jam 3:30 sore sampai pukul 5:30 sore. Jadi sekaligus untuk pendataan manusia karung dan gerobak ini warga mana, identitasnya dari apakah dari Kota Palembang itu sendiri atau dari daerah-daerah sekitar Kota Palembang, karena banyak juga yang kami temui sekarang itu banyak warga dari Lingga. Serly menambahkan Satpol PP menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghambat masyarakat dalam bersedekah, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan tersalurkan dengan tepat dan mengurangi praktek mengemis yang semakin menjamur saat Ramadan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan Mirwansyah mengakui keberadaan manusia karung semakin menjamur, khususnya pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Manusia karung yang muncul diduga memanfaatkan perilaku masyarakat yang mengutamakan bulan Ramadan untuk bersedekah. Mirwansyah mengatakan fenomena menjamurnya manusia karung saat bulan Ramadan sulit untuk dicegah karena sebagian besar diduga berasal dari luar daerah dan kedatangannya bahkan dilakukan pada awal bulan Ramadan. Mirwansyah mengatakan pemerintah daerah dalam hal ini hanya bisa mengamankan agar keberadaan manusia karung tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan Satpol PP. Ya paling-paling kita kata lama pemerintah ini mencegah terjadi jangan sampai gangguan transit pada masyarakat, baik yang mau belanja, mau menikmati bulan puasa, mau belanja lebaran dan sebagainya, itu jangan sampai mereka menjadi terganggu dalam kondisi. Upaya kita dari pemerintah adalah jangan sampai mereka itu membuat suatu tidak ketertiban. Kalaupun akan dikumpulkan nanti dalam kondisi-kondisi tertentu. Nanti ada kerjasama dengan PPP, melakukan razia awal-awal. Mirwansyah juga mengaku pihaknya senantiasa menghimbau masyarakat untuk memberikan sedekah, infak atau zakat kepada lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah seperti Basnas. Tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap aturan yang ditetapkan, namun juga melindungi masyarakat dari bentuk tindak kriminalitas di jalanan. Kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait tentang maraknya manusia karung dan gepeng jelang Lebaran di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeyen dari Pelaju. Menurut saya banyaknya pengemis atau gembel di jalan menjelang bulan puasa ini satu hal yang sangat membingungkan kita ya. Karena kenapa bingung? Mereka sebenarnya butuh uluran tangan, tapi di satu sisi jumlah mereka sangat banyak
akan merusak tata kota atau bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kriminal. Jadi saya meminta atau menghimbau agar para gembel atau pengemis ini dikondisikan agar satu memberi juga dan ada pemberi dana yang menyalurkan bantuan melalui badan amal atau zakat. Jadi jalannya rapi, tidak merusak tata lingkungan kota. Jadi kota kita tidak banyak pengemisnya maksud saya. Makasih ya. Saya Fitri dari Sukarame. Menurut saya tidak masalah memberi pada orang yang membutuhkan, tetapi untuk pengemis di jalanan akan semakin memperburuk keadaan. Masyarakat berpikir mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika bersedekah di bulan Ramadan. Namun di sisi lain justru dengan memberi pengemis akan semakin memberikan dampak buruk bagi pengemis itu sendiri dan akan semakin meningkatkan jumlah pengemis termasuk manusia karung. Pendengar, berikut wawancara reporter Heru Rizky bersama pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan Permana terkait maraknya manusia karung dan gepeng jelang Lebaran Idul Fitri. Nah, ini Pak, gepeng, pengemis, manusia gerobak, manusia karung yang sekarang lagi, khususnya di Palembang Pak ya, yang sekarang lagi menjamur Pak Permana. Pak, mungkin kalau menurut Pak Permana apa kebijakan pemerintah yang harus dilakukan? Ini pencegahan atau yang memang setiap menjelang Lebaran atau di momen puasa kayak ini selalu terjadi, khususnya di Palembang Pak? Ya memang biasanya Lebaran ini kan marak ya. Kemudian juga maraknya itu disebabkan ada dua. Satu, memang karena ekonomi dan mata pencaharian masyarakat kan sekarang sedang susah. Ya. Susah. Itu yang pertama. Yang kedua, gepeng, gelandangan pengemis ini kan ini tidak punya mata pencaharian. Karena untuk bekerja menjadi kuli saja sekarang sudah tidak ada lapangan pekerjaannya. Nah, jadi bagaimana perhatian pemerintah? Ya pemerintah kan berkewajiban untuk bertanggung jawab menjaga negaranya, menjaga daripada masyarakatnya. Nah kan ada dinas sosial, ya kan, ada panti asuhan, ada panti jompo. Ini harus jemput bola bersama dengan Pol PP, ya kan. Kemudian diasramakan, dimasukkan ke dalam pondok-pondok, diberi makan. Ya ini kewajiban, apalagi program makan bergizi gratis kan sudah dilaksanakan. Kenapa tidak ini gitu. Karena juga mengganggu di perlintasan, bikin malu suatu daerah ini kan. Jadi jangan didiamkan, ini harus turun tangan pemerintah kota dan provinsi. Itu Rizky. Oke. Mereka ini selalu hadirnya pas momen menjelang Lebaran Pak ya? Karena tadi saya katakan untuk mencari kerja sebagai kuli saja susah, ya kan gitu. Dan ini memang ada dua yang harus diwaspadai. Apakah ini musiman atau betul mata pencarian bagi para pengemis ini di bulan Ramadan, ya kan gitu. Karena seperti di Jakarta, di kota besar, ternyata yang merantau dari kampung-kampung ya, dari wilayah timur, Madura segala macam, ternyata memang profesinya pengemis. Begitu dipulangkan ke kampungnya ternyata rumahnya besar. Nah ini namanya profesi ya. Profesi sebagai minta-minta. Jadi itu tugas daripada dinas sosial, panti-panti menginterogasi. Yang jelas harusnya diangkut secara humanis, diangkut kemudian didata, diinventarisir asal mana, kampung mana, dari mana, selama ini kerja apa. Toh munculnya di bulan-bulan Ramadan mau menjelang hari raya. Nah dari situ bakal ketahuan apakah ini profesi, ya kan, dengan meminta-minta orang iba dikasih. Jadi ternyata tidak mencari pekerjaan, nggak minta-minta, duitnya jadi lebih mudah didapatkan. Nah setelah hasil interogasi daripada dinas sosial, Pol PP nanti akan ketahuan gitu kan. Tapi walaupun bagaimana, ini adalah kewajiban pemerintah. Apalagi kalau dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, ya sekaligus saja ini sebagai sodako, memberikan santunan, memberikan fidyah untuk supaya lebih dimanusiawikan lah sebagai orang seperti itu.
Saya pernah mendengar ada ceramah seorang ustadz ya, cuman nggak saya sebut. Katanya jangan membiasakan memberikan kepada peminta-minta, katanya kan. Karena itu menjadikan si peminta-minta miskin gelandangan ini menjadi terlena, menjadi keenakan gitu kan. Tapi di lain pihak yang pemberi juga kan pasti yang memberi itu adalah ikhlas merasa iba merasa kasihan gitu kan. Jadi hak juga sebagai orang pemberi memberikan kepada para pengemis gelandangan dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu kan warga masyarakat Kota Palembang, warga masyarakat Sumatera Selatan. Jadi kewajiban pemerintah untuk menertibkan dan sekaligus ya secara humanis diangkut ke pondok, ke panti-panti, baru diinterogasi. Kalau ketahuan memang ini mata pencarian, ternyata dia jadi kampungnya mampu, bila perlu ditelepon di kampungnya ada saudaranya, kan ketahuan kalau kita mau mengidentifikasi. Ketahuan itu. Tapi kalau yang betul-betul gelandangan pengemis tidak bisa makan, ya ini juga harus disantuni. Siap. Pak Permana, makasih Pak waktunya Pak. Oke, terima kasih. Selalu, Pak, salam sehat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, tol Palembang-Betung sepanjang 33 km akan difungsikan mulai H-7 Lebaran dengan menerapkan sistem satu arah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Wakil Gubernur meninjau ruas tol di rest area 397 Banyuasin. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1446 Hijriah. Pihaknya ingin memastikan infrastruktur siap digunakan oleh masyarakat terutama saat puncak arus mudik dan balik. Tol Palembang-Betung yang membentang sepanjang 33 km akan menerapkan sistem satu arah. Saat arus mudik, kendaraan dari Palembang diarahkan menuju Pulau Rimau, sementara saat arus balik, pemudik dari arah Jambi dapat masuk tol dengan jalur satu arah menuju Palembang. Di sepanjang jalur tersebut disediakan rest area sementara yang dilengkapi dengan kantin, musola, toilet, dan ruang kesehatan. Pemerintah provinsi dan Kementerian PU, Direktorat Lalu Lintas, dan semua pihak termasuk penyelenggara jalan tol ini, Utama Karya, mempersiapkan alternatif, yakni untuk mencegah stuck atau macet yang luar biasa, maka ada jalur alternatif sepanjang 33 km. Sementara Proyek Direktur Ruas Palembang-Betung Seksi 1 dan 2 PT Hutama Karya Fahrudin Haryanto menjelaskan bahwa dari total panjang 33 km, jalur fungsional yang siap digunakan sepanjang 27 km, sementara 3,3 km sisanya masih berupa jalan tanah. Pihaknya pastikan jalur tersebut layak digunakan dengan standar keamanan yang baik. Kemarin kita informasinya hanya difungsikan untuk siang hari. Jika kondisi memungkinkan itu tergantung keputusan aparat ya. Karena kalau malam hari kan mesti ada beberapa tambahan personil, terutama di persimpangan itu yang harus dijaga oleh aparat. Jadi kita mengikuti yang berwenang saja tentunya seperti itu. Namun untuk kenyamanan pengguna, jalur fungsional hanya dibuka pada siang hari mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan difungsikannya ruas tol tersebut, arus mudik Lebaran tahun 2025 diharapkan berjalan lebih lancar dan aman.
Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, jelang angkutan Lebaran Idul Fitri 2025, KAI Divre 3 Palembang mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api. Persiapan ini mencakup perawatan sarana dan prasarana seperti jalur kereta api, perangkat persinyalan, serta lokomotif dan kereta. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang selama masa angkutan Lebaran. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa perawatan dilakukan secara berkala pada rel kereta api untuk memastikan kelayakan operasi. Selain itu, keandalan perangkat persinyalan dan sarana yang digunakan, seperti lokomotif dan kereta penumpang, juga menjadi prioritas. Semua perawatan prasarana dan sarana ini bertujuan untuk memenuhi standar pengoperasian yang telah ditetapkan. Untuk mendukung kelancaran operasional angkutan Lebaran Idul Fitri tahun 2025, KAI Divre 3 Palembang terus mengintensifkan perawatan prasarana dan sarana di seluruh wilayah operasional Divre 3 Palembang dari Kertapati sampai dengan Lubuk Linggau. Ditambahkan, Aida, Divre 3 Palembang memiliki lintasan sepanjang 490.850 meter yang melintasi 7 kota di Sumatera Selatan dan 1 kota di Bengkulu. Untuk mendukung operasi tersebut, KAI Divre 3 Palembang memiliki berbagai unit pelaksana teknis atau UPT yang bertugas merawat jalur rel, jembatan, serta perangkat persinyalan. Sementara itu, depo lokomotif Kertapati bertanggung jawab untuk perawatan lokomotif dan kereta yang akan digunakan selama masa angkutan Lebaran. Petugas di lapangan juga bertugas untuk memeriksa dan memperbaiki berbagai komponen jalur rel seperti bantalan, baut, sambungan, serta geometri jalan rel. Selain itu, mereka memastikan perangkat persinyalan berfungsi dengan baik dan kesiapan operasional lokomotif serta kereta dalam kondisi optimal. Semua upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan dan kenyamanan penumpang. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Kodam 2 Sriwijaya menyatakan akan terus melakukan investigasi bersama pihak kepolisian pasca 2 orang oknum TNI yang disebut telah menyerahkan diri karena diduga terlibat dalam peristiwa berdarah di Sabung Ayam, Lampung. Kodam 2 Sriwijaya angkat bicara terkait penembakan 3 polisi hingga tewas ketika melakukan penggerebekan di Sabung Ayam di Waikanan, Lampung pada Senin kemarin. Kepala Penerangan Kodam Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Sahputra Siregar mengatakan saat ini terdapat 2 prajurit TNI yang telah menyerahkan diri ke Polisi Militer Angkatan Darat. Keduanya diketahui adalah Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah anggota Supramil Negara. Namun Eko enggan berspekulasi lebih jauh soal keterlibatan kedua anggotanya tersebut. Ia menjelaskan tim gabungan dari Polda Lampung, Kodam 2 Sriwijaya, dan Denpom saat ini masih melakukan investigasi terkait kasus tersebut, termasuk pelaku penembakan ketiga korban. Keberadaan 2 orang ya, anggota oknum yang diduga ada di lokasi memang saat ini sudah berada dan menyerahkan diri di Denpom 23 Lampung. Nah, untuk keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Diberitakan sebelumnya 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin sore lalu. 3 anggota polisi yang tewas adalah Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galib Suryaganta. Jenazah mereka sudah dibawa ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Rocky Pratama laporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan menggelar kegiatan Gebyar Laksan memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Selatan memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan berbasis syariah. Adapun peningkatan tersebut dengan menggelar Gebiar Laksan Literasi Inklusi Keuangan Syariah pada Selasa 18 Maret 2025. Acara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah di Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, Gebiar Laksan juga menjadi momentum peluncuran rencana aksi literasi dan inklusi keuangan syariah Sumatera Selatan 2025 dengan tema Sumsel Religius Berekonomi Syariah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyoroti perkembangan pesat sistem keuangan syariah yang saat ini telah menjamur di masyarakat. Meskipun demikian, menurutnya masyarakat masih butuh pemahaman khususnya generasi muda terhadap prinsip dan manfaat keuangan syariah. Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto mengatakan penyelenggaraan Gebiar Laksan di bulan Ramadan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan minat masyarakat Sumatera Selatan terhadap keuangan syariah. Arifin menegaskan komitmen OJK untuk mendukung program-program pemerintah provinsi termasuk inisiasi HDCU, salah satunya merealisasikan perluasan aksi pangan dengan mengoptimalisasi kopi Sumsel hingga menembus pasar ekspor yang mana ke depan berpotensi diperluas hingga ke Timur Tengah. Bahkan menurut Arifin, potensi keuangan syariah di Sumatera Selatan cukup besar, meskipun saat ini masih di kisaran 10 hingga 11%. Besar sekali, dan itu tadi ada datanya, nanti minta datanya yang tadi tayang tadi. Potensinya gede banget, tapi memang banyak yang hanya segmen tertentu aja, yang dikiranya bank syariah itu harus semuanya pakai harus aturan syariah. Ya, betul intinya, tapi maksud saya cara pandang kita itu kayaknya menganggap syariah itu sesuatu yang mengerikan gitu loh. Padahal enggak. Wong yang hidup ketika krisis-krisis itu di luar negeri banyak yang berjatuhan malah justru bank syariah. Di Inggris tuh saya malah kuliah di Inggris tuh ada salah satu mata kuliah tentang Islamic banking, coba bayangin di negara Inggris. Artinya apa, potensinya besar sekali. Cuma pemahamannya umat Islam sendiri menganggap syariah itu hanya sebagai salah satu syariahnya itu. Prinsip syariahnya. Padahal produk dan layanan jasanya masih belum besar. Potensinya gede banget. Secara perbankan memang sumbangan bank syariah itu sekitar 10 sampai 11% untuk perbankan. Tetapi kalau dalam konteks jangka panjang dan memang untuk perkembangannya masih potensinya gede banget. OJK juga memberikan dukungan terhadap upaya Sumatera Selatan dalam memajukan daerah, termasuk melalui perluasan literasi keuangan dan pengembangan ekonomi di berbagai desa. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Video kunjungan kerja anggota DPRD Banyuasin viral. Organisasi Mahasiswa Sumatera Selatan kritik pemborosan anggaran. Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Elemen di Sumatera Selatan, Yoga Aldo Novensi, mengkritik keras perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD Banyuasin ke Yogyakarta yang videonya beredar di media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi keuangan negara. Ia menegaskan bahwa perjalanan dinas yang tidak mendesak seharusnya ditiadakan, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih menantang bagi masyarakat. Elemen di Sumsel menilai anggota DPRD Banyuasin harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran agar lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tindakan ini adalah tindakan pemborosan. Tindakan ini tidak sejalan dengan instruksi Presiden soal efisiensi anggaran yang melarang seluruh perjalanan dinas yang tidak mendesak atau tidak perlu, ya kan? Kita tekankan sekali lagi, efisiensi anggaran artinya efektivitas penggunaan anggaran. Bagaimana kebijakan atau penggunaan anggaran ini berdampak langsung terhadap masyarakat, terhadap kemakmuran rakyat, ya kan? Tidak menghambur-hamburkan uang, tidak dibuat untuk jalan-jalan, ya kan? Tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, ini kita mengkritisi secara penuh bahwa haruslah kemudian anggota DPRD berbenah, anggota DPRD Banyuasin berbenah, anggota DPRD Banyuasin berevaluasi untuk bagaimana melakukan penggunaan anggaran dengan tepat, dengan langsung berdampak untuk lagi-lagi untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran rakyat tertindas yang ada di Banyuasin. Kita mengkritik pemborosan dan tidak transparansinya
penggunaan anggaran yang terjadi di Banyuasin. Lebih lanjut, Yoga menegaskan bahwa LMND akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah dan melakukan kontrol sosial terhadap pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita pada pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya fenomena manusia gerobak dan manusia karung di Palembang marak saat Ramadan. Satpol PP siapkan penertiban. Tol Palembang-Petung sepanjang 33 km akan difungsikan mulai H-7 Lebaran dengan menerapkan sistem satu arah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dela Wawi dan Abah Surya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.